Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau seharian ini mungkin Anda sudah berlebaran, berkumpul bersama keluarga, menyantap hidangan yang istimewa, opor, ketupat, sambal goreng. Nah, saatnya Anda untuk menyaksikan apa kabar Indonesia Malam spesial malam hari ini di Hari Raya Lebaran tentunya masih akan menemani Anda. Kita akan membahas tentunya makna dari hari kemenangan yang hari ini kita sambut bersama pemirsa. Sebetulnya masih ada makna mendalam di balik hari Lebaran, yaitu adanya kebersamaan dan juga semangat toleransi yang perlu untuk terus kita gaungkan. Dan tentunya malam hari ini kami spesial juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nazaruddin Umar. Dan selengkapnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenane dan rekan saya Vena Kintan. Kita buka informasi dari yang pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Saat tiba, Presiden disambut Menteri Agama Nazaruddin Umar. Presiden juga menjalankan sholat Idul Fitri didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Menteri Agama dan Sekretaris Presiden Letkol Teddy. Dan bertindak sebagai imam sholat Idul Fitri adalah Ustadz Muhammad Salim Ghazali, sedangkan khotib sholat Idul Fitri adalah Kiai Haji Ahmad Tolabi. Dalam khutbahnya, khotib Kiai menyampaikan pesan penting dari Ramadan sesungguhnya, yaitu keberkahan dan yang lahir dari kebersamaan dan persatuan. Presiden Prabowo Subianto menggelar open house Lebaran Idul Fitri di Istana Negara. Ratusan warga dan para pejabat ikut hadir di istana. Usai mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, Presiden Prabowo Subianto didampingi putranya Didit Prabowo menggelar open house pertamanya di Lebaran tahun ini di Istana Negara. Kegiatan halal bihalal ini dibuka sejak pukul 9 pagi. Ratusan masyarakat tampak antusias mengantre untuk bertemu dan bersalaman dengan Presiden. Presiden Prabowo tampak begitu gembira dan melayani satu persatu masyarakat yang ingin bersalaman dengannya, bahkan saat masih di luar istana. Selain warga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga terlihat datang ke Istana Negara bersama keluarga. Diikuti sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir bertemu Presiden di acara Open House Lebaran. Presiden dan Wakil Presiden terdahulu juga tampak hadir di istana. Di antaranya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang datang bersama AHY, menantu dan para cucunya. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala juga tampak hadir bersama sang istri. Tim TV One mengabarkan. Tokoh pengusaha nasional Abu Rizal Bakri bersama dengan Ketua Umum Kadin Anindya Bakri ikut bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Tokoh pengusaha nasional Abu Rizal Bakri didampingi oleh putranya Anindya Bakri ikut bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Mereka tampak akrab dan berbincang usai bersalaman. Kehadiran ARB, Anindya Bakri bersama dengan istri juga diabadikan dengan foto bersama. ARB Anindya Bakri hadir di istana di antara para pejabat lainnya. Pemimpin redaksi TV One Alumara Satriawangsa juga berkesempatan untuk hadir di istana mengikuti open house yang digelar.
Tadi saya lihat di layar kaca Pak, begitu Pak Presiden menyambut Bapak tuh kayaknya seperti kawan lama begitu Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit tadi seperti apa momennya Pak? Kalau kawan lama memang kawan lama dari budak. Akrab banget tadi Pak. Mungkin ada perbincangan sedikit tadi. Ya bicara aja, ngobrol aja, ketawa-tawa. Bapak Presiden sehat. Sehat ya Pak. Mungkin pesan dari Pak Ical untuk Lebaran tahun ini apa nih Pak? Buat masyarakat juga. Ya saya harapkan bahwa kita masing-masing setelah bulan puasa mempertimbangkan juga bagi orang-orang lain, jangan mau hidup sendiri gitu. Dengan demikian maka kita bisa sama-sama menjalankan hidupnya dengan bahagia. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, tidak menggelar open house dalam momen Idul Fitri Lebaran tahun ini. Ya, namun sejumlah kader PDI Perjuangan seperti Roni Talapesi, Pramono Anung, Rano Karno, Ahmad Basarah, Ahok, dan juga Jarod Saiful Hidayat tampak memasuki kediaman Megawati. Selain itu, sejumlah pejabat negara juga hadir seperti Menteri Agama Nazaruddin Umar, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hadir pula Putra Presiden Didit Hadi Prasetyo Prabowo yang didampingi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Yes. Nggak pakai masker, Pak. Ahok sedikit, Pak. Ahok. Bentar, Pak. Jarod. Pak, dikit, Pak. Ngobrol apa aja, Pak, tadi, Pak? Pak, maaf, Pak. Jangan di sini, Pak. Pak, mau gambar, Bang. Pak Tete. Mbak Putri. Masuk ke depan, Bu. Assalamualaikum, Mas Dede. Mas, tadi bahas soal apa aja, Mas? Informasi lainnya pemirsa, belasan jamaah di kawasan alun-alun Pemalang, Jawa Tengah tertimpa pohon saat melaksanakan sholat Idul Fitri. 2 orang meninggal dunia dan 17 orang mengalami luka-luka. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Suasana histeris terjadi saat pohon tumbang dan menimpa belasan jamaah sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Kalam, depan alun-alun Pemalang. 2 orang meninggal dunia yaitu Rasmono 42 tahun pemirsa, dan juga ada 1 orang lagi yang meninggal dunia yaitu Anita Rahmawati 39 tahun. Sementara 17 orang lainnya mengalami luka-luka. Polres Pemalang sudah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan proses penyelidikan. Korban luka saat ini dirawat di Rumah Sakit Harapan Sehat dan Prima Medika. Sementara petugas telah membersihkan sisa-sisa pohon tumbang di lokasi kejadian. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban insiden pohon tumbang yang menimpa para jemaah saat sholat Idul Fitri di Masjid Agung Nurul Kalam, alun-alun Pemalang, Jawa Tengah. Suasana duka menyelimuti kediaman Rasmono di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang. Warga melayat untuk menyampaikan duka cita. Istri korban, Ari Iriana, masih tak percaya suaminya meninggal dalam peristiwa tragis itu. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario juga mengunjungi rumah duka dan menyampaikan duka mendalam kepada keluarga. Polisi juga masih terus melakukan proses penyelidikan.
Baik pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Muhammad Hamzah dari Pemalang, Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di rumah duka tentunya pasca insiden yang terjadi di sana. Silakan. Baik, selamat malam Gina dan juga pemirsa. Kali ini saya berada di alun-alun Pemalang, Jawa Tengah, di mana pagi tadi di peristiwa tak terduga terjadi di komplek alun-alun Pemalang ini, di mana belasan jamaah yang tengah melaksanakan sholat Idul Fitri ini tertimpa oleh pohon beringin yang kebetulan saat itu roboh, di mana ada 3 orang update. Baik, dapat saya sampaikan kan Ana bahwa total korban ini ada 19 orang, di mana 3 orang ini update terbaru meninggal dunia, sementara 16 orang ini mengalami luka-luka dan dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Prima Medika dan juga Rumah Sakit Harapan Sehat. Ken Ana dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa sebelumnya ini saat pohon ini tumbang, ini tidak ada firasat apapun ataupun ada angin maupun hujan. Pohon ini terjatuh ini sebelum para jamaah ini melaksanakan sholat Idul Fitri, di mana untuk korban meninggal yang terakhir ini atas nama Rahmani yang sebelumnya ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Sehat dan kemudian dirujuk di Rumah Sakit Umum Dr. Azhari. Dan sebelum tadi mendapatkan update terbaru bahwa korban Rasmani ini mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 14.30. Ken Ana dan juga pemirsa, bahwa Polres Pemalang ini juga telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan saat ini masih melakukan proses penyelidikan. Ken Ana dan juga pemirsa, Pemkab Pemalang dengan adanya kejadian ini akan bertanggung jawab penuh, yaitu memberikan biaya pengobatan untuk para korban luka maupun korban meninggal dunia. Pemkab Pemalang juga nantinya akan memberikan santunan baik kepada korban luka maupun korban meninggal dunia. Kemudian Pemkab Pemalang ini juga berencana akan merapikan seluruh pohon yang ada di komplek alun-alun Pemalang ini karena dikhawatirkan akan roboh kembali dan menimpa para pengguna jalan yang melintas di komplek alun-alun Pemalang ini. Ken Ana dan juga pemirsa, bahwa agenda sholat Id ini di alun-alun Pemalang ini merupakan agenda tahunan, di mana pusatnya ini berada di Masjid Nurul Kalam atau berjarak sekitar 10 meter dari alun-alun Pemalang ini. Biasanya ini para jamaah ini meluber hingga membuat barisan di area jalan, sehingga pada kejadian tadi pagi ini kejadiannya terjadi di sekitaran jalan yang menuju ke Masjid Nurul Kalam. Demikian Ken Ana dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Muhammad Hamzah mengabarkan dari alun-alun Pemalang, Jawa Tengah. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri menjadi momentum bagi umat Islam memperbaiki diri dengan semangat kemenangan Ramadan. Kami akan hadirkan tentunya perbincangan dan juga sejumlah informasi lain untuk Anda sesaat lagi. Ya, luar biasa tentunya suasana ketenangan di hari kemenangan ini pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam tentunya masih hadir menemani Anda. Dan kita akan lanjutkan apa kabar Indonesia Malam hari ini pemirsa. Sholat Idul Fitri biasanya dilaksanakan di masjid ataupun juga di lapangan. Namun di Wonosobo, Jawa Tengah, sholat Id dilaksanakan di kaki Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing. Pemandangan tak biasa terlihat saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Wonosobo, Jawa Tengah. Sholat Id yang digelar di sebuah lapangan di Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, menyuguhkan pemandangan alam menakjubkan.
Lapangan tersebut berada di dataran tinggi, dikelilingi 2 gunung, yakni Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Suasana sholat Id pun menjadi sangat menyenangkan. Meski begitu, sholat Id tetap berlangsung khusyuk. Pesona alam yang indah dan udara sejuk membuat lapangan desa Garung disebut sebagai tempat terindah untuk melaksanakan sholat Id. Menurut panitia, sholat Id di tempat ini telah berlangsung lama. Namun baru viral sejak 3 tahun terakhir. Dari catatan panitia, jumlah jemaah yang hadir terus meningkat setiap tahunnya. Warga yang datang untuk melaksanakan sholat Id di tempat ini tidak hanya berasal dari masyarakat setempat, namun juga dari luar Wonosobo, seperti Semarang. Mbak, ini dari mana Mbak? Dari Semarang. Dari Semarang ya. Emang sengaja datang ke sini atau seperti apa Mbak? Iya benar, sengaja datang ke sini. Tahun ini nggak mudik, soalnya orang tua datangnya sebelum lagi mau ke sini, jadi nggak mudik, cari-cari lokasi yang untuk sholat biar anak-anak nggak bosan sholat dekat rumah. Jadi searching di Instagram, katanya minimal sekali seumur hidup harus sholat di Apit 2 Gunung. Keren banget lihatnya, pas lihat wah langsung tancap gas dari Semarang ke sini. Sementara itu, ratusan warga Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten melaksanakan sholat Idul Fitri di pinggir pantai. Jamaah terlihat antusias mengikuti sholat Idul Fitri 1446 Hijriah meski hembusan angin terasa kencang di pinggir pantai. Sholat Idul Fitri di pinggir pantai setiap tahun dilakukan oleh warga Pulau Merak di lapangan Mabak. Lantaran masjid yang ada tidak dapat menampung jumlah jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Malam Spesial malam hari ini di hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah juga akan menghadirkan perbincangan yang spesial untuk Anda. Rekan saya Vena Kintan sudah siap berbincang bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nazaruddin Umar. Vena, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Ken Ana. Betul sekali di hari spesial ini saya sudah menghadirkan narasumber spesial tentunya karena saya akan merayakan Lebaran bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazaruddin Umar. Nanti kita akan membahas mengenai makna Hari Raya Idul Fitri. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di tanah air dan di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tibalah saat kita merayakan kemenangan. Idul Fitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadapan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran pemirsa TV One. Hari ini adalah hari yang spesial, maka malam hari ini saya juga menghadirkan narasumber yang juga spesial. Sudah hadir bersama saya Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazarudin Umar. Saya mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, Oke, aktivitasnya sudah ngapain aja nih Pak Menteri di hari pertama Lebaran nih Pak Menteri? Iya, barangkali Menteri yang paling sibuk hari ini adalah saya. Waduh, paling karena sibuk. menjadi tuan rumah untuk Hari Raya Idul Fitri. Jadi tadi di Istiqlal itu ya, hadir semua para menteri, pejabat tinggi negara ya, pada umumnya lah. Karena bagaimana tidak, karena presiden, wapresnya juga hadir ya kan. Jadi luar biasa tadi Masjid Istiqlal itu berlangsung sangat khidmat, mulai dari khatibnya, imamnya, sangat mengesankan ya. Pak Presiden Prabowo itu artinya merasa sangat puas ya. Materi penyampaian khutbahnya juga menurut beliau itu sangat komprehensif, kemudian juga imamnya juga masih muda tetapi sangat merdu, menjiwai ya. Kemudian juga berlangsung dalam suasana yang sangat khidmat, tidak ada gangguan apapun, alhamdulillah sampai selesai. Dan beliau juga kita ajak melihat bahwa di dalam Masjid Istiqlal itu ternyata ada ruangan khusus untuk presiden dan wakil presiden ya. Kemudian ada tempat-tempat rapat khusus seandainya presiden berkenan mau melakukan rapat dalam situasi yang berbeda, yang lain kita juga siapkan. Ada ruang VVIP, jadi kita ajak keliling ke Masjid Istiqlal tadi. Kemudian juga baru saja mendapatkan penghargaan kita dari World Bank bahwa masjid yang paling green, paling hijau ya, paling efisien, paling efektif di antara seluruh bangunan dunia loh ya ini. Selama ini kan yang mendapatkan penghargaan itu hanya gedung-gedung pencakar langit yang bersih ya, seperti di Dubai ya kemarin dan beberapa negara lain. Baru kali ini nyasar ke di luar gedung-gedung pencakar langit, tapi diperuntukkan kepada rumah ibadah. Rumah ibadah itu adalah ternyata masjid, dan masjid itu dipilih Masjid Istiqlal dari World Bank. World Bank itu bank dunia lah ya. Nah habis itu kita nanti kita silaturahim dengan presiden halal bihalal ya. Seluruh menteri, para pejabatnya kita di sana itu, masya Allah, presiden juga memperlihatkan kebersahajaannya dengan menyiapkan juga tempat bagi masyarakat biasa ya. Jadi diberikan kesempatan bersalaman dan diberi makanan sebagaimana layaknya kalau kita lebaran ya kan. Pulang dari sana ya, saya pulang ke tempat saya ini, masya Allah sudah ditungguin banyak orang. Banyak tamu ya Pak? Banyak sekali, penuh. Teman-teman kantor hari ini, besok teman-teman dari keluarga dan jamaah ya. Karena kami juga punya komunitas tersendiri ya kan. Alhamdulillah, jadi hari ini betul-betul dari tadi pagi ya, bahkan dari tadi malam kita sibuk dengan takbir ya. Takbir, kita mulai takbir itu sebetulnya di rumahnya Pak Prabowo ya. Kita buka puasa bareng, tapi teman-teman di situ juga ada yang konvoi takbir. Kemudian juga saya langsung ke Istiqlal, takbir untuk jamaah Masjid Istiqlal. Jadi mensyiarkan Ramadan. Nah, alhamdulillah takbirannya berlangsung sangat bagus, tidak ada gangguan apapun. Dan kita juga pada saat bersamaan ini juga ikut bertanggung jawab karena kami baru kali ini kami melibatkan 6.200 masjid di seluruh Indonesia untuk posko. Selama ini kan posko-posko itu dibikin sendiri oleh panitia berbagai instansi ya. Tapi pada waktu itu saya minta bagaimana kalau kita menjadikan masjid musala di pinggir-pinggir jalan itu juga sebagai posko. Nah ternyata itu disetujui dan kami membuat edaran bahwa seluruh masjid yang dilewati jalur mudik ini itu dibuka 24 jam, kemudian juga dipersiapkan air, mungkin ada yang mau buang air ke toilet dan sebagainya. Ya syukur-syukur ini kan para musafir nih.
musafir itu kan kita diberi pahala untuk melayani para musafir. Nah ternyata juga banyak laporan kami lihat bahwa masjid-masjid itu bahkan menyiapkan kopi kepada para supir-supir yang bawa jamaah itu ya, diberikan kesempatan untuk istirahat di masjid, laki dan perempuan di situ dipisahkan. Masya Allah, jadi mungkin nanti akan datang kita akan jadikan suatu tren ya bahwa masjid mushola itu ternyata sangat efektif untuk menjadi posko mudik juga. Ya itu saya kira sangat positif. Sangat positif tentunya agendanya besok juga masih akan sangat padat insya Allah Pak. Oke Pak Menteri, sekarang kita merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, hari yang luar biasa spesial. Tapi bicara soal Idul Fitri, Anda melihatnya ini sebagai momentum apa dan memaknai Idul Fitri ini apa Pak Menteri? Jadi Idul Fitri itu dari bahasa Arab, dari kata adi ya'udu, kembali, al-fitr, kita kembali berbuka puasa ya. Kita breakfast ya, kalau kemarin-kemarin kan kita puasa tuh. Kalau Idul Fitrah kita kembali ke jati diri kita yang sangat suci, yang sangat bersih. Nah saya kira dua-duanya benar. Idul Fitri kita kembali berbuka, Idul Fitrah kita kembali ke jati diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menghancurkan dosa-dosa kita selama Ramadan penuh. Ramadan artinya membumi, menghanguskan, menghancurkan, membakar hangus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah kemudian dengan demikian dosa kita dengan Tuhan insya Allah sudah termaafkan. Tapi dosa horizontal kita antara sesama umat manusia, Tuhan tidak kompeten untuk memaafkan itu. Kecuali kalau kita sendiri yang saling memaafkan. Oleh karena itu pada raya Idul Fitri ini kami juga menghimbau supaya mari kita saling memaafkan satu sama lain ya. Supaya dosa vertikal kita dengan Tuhan sudah dimaafkan, dosa horizontal kita antara sesama manusia juga ini saling memaafkan. Dan karena itu sempurnalah kita menunaikan ibadah suci Ramadan ini dengan melakukan halal bihalal silaturahim seperti ini. Oke, halal bihalal dan juga silaturahmi. Nanti saya mau gali soal itu. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana kemudian Pak Menteri melihat peran Idul Fitri sebagai memperkuat ukhuwah Islamiyah dan juga kebersamaan umat Islam yang ada di Indonesia, Pak Menteri. Ya, saya kira salah satu contoh yang sangat penting hari ini kita menerima beberapa macam ucapan selamat Idul Fitri dari non-muslim. Ya, jadi di handphone saya paling tidak ya penuh juga ucapan selamat Idul Fitri dari teman-teman kita yang beragama yang berbeda ya kan. Itu satu. Yang kedua, kami juga dikunjungi oleh banyak orang, teman-teman kita dari non-muslim pun juga ikut merayakan, ikut bergembira dengan menggunakan pakaian khasnya ya kan. Kita berjabat tangan satu sama lain, bukan main. Saya kira susah ditemukan di dalam dunia lain ya. Indonesia penuh keakraban seperti ini. Coba bayangkan pada bulan suci Ramadan kemarin itu Indonesia itu sangat mengesankan kan. Kita tidak bisa melihat, susah kita melihat warung-warung yang terbuka ya kan, ditutup kain hitam. Kemudian juga teman-teman kita yang non muslim di kantor itu pun juga tidak makan demonstratif ya, merokok secara demonstratif di depan umum. Di bus-bus, di terminal-terminal umum itu pun juga saling menghargai. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga hari raya Idul Fitri ini kita bisa menemukan sesuatu kebahagiaan tersendiri ya, karena teman-teman kita mudik di kampung halamannya itu bisa bersua dengan keluarganya, berjumpa dengan orang tuanya dan mungkin kakek neneknya masih hidup ya kan. Dan itu ada kepuasan tersendiri. Bagi yang tidak sempat lebaran, misalnya teman-teman di Jakarta ini kan, juga memenuhi Istiqlal. Saya pikir kalau begitu melihat banyaknya masyarakat yang pulang kampung ya, mudik, saya pikir jangan-jangan di Istiqlal besok ini kosong. Masya Allah, penuh juga sampai ke puncaknya itu. Lebih dari 100.000 orang. Sampai untuk mengurai kemacetan keluar dari parkir Istiqlal itu luar biasa. Nah, jadi ini suatu rekor juga buat Istiqlal ya. Seumur hidup Istiqlal ini kali inilah yang paling padat. 10 terakhir itu sampai ke lantai 5 itu. Dan pokoknya kepuasan betul-betul, cuacanya juga sangat bersahabat. Kemudian presiden wakil presidennya pun juga ikut bergembira dia bersama dengan para warganya. Kemudian juga teman-teman kita non muslim pun juga ikut saling menziarahi satu sama lain. Kemudian juga mudik sampai tadi laporannya kita peroleh itu insya Allah tingkat penurunan kecelakaan baik kualitas maupun kuantitas kami juga mengikuti
pemberitaan TV ya, karena Kementerian Agama juga bagian daripada sistem itu ya. Dan kemudian kita melihat tumpah ruah orang datang ke kuburan menziarahi makam keluarganya, kemudian juga saling mengunjungi satu sama lain. Ini sebuah suatu tradisi masyarakat Indonesia yang sangat-sangat mahal. Dengan demikian mereka akan sebuah plong ya kan. Jadi Tuhan telah memaafkan dosa kita. Manusia juga sesama kita pun juga saling memaafkan satu sama lain. Berarti kita ringan menjalani kehidupan ini kan. Karena kalau kita termaafkan oleh Allah, termaafkan oleh sesama manusia, jadi kita akan ringan langkah kita untuk melangkah lebih produktif lagi kan. Bayangkan atau bandingkan kalau kita terbebani rasa berdosa dengan Tuhan ya, atau rasa bersalah dengan sesama umat manusia, berat sekali bawaan kita kan. Nah, dengan adanya pemaafan seperti ini, Allah memaafkan kita, mengampuni kita, teman-teman kita saling memaafkan satu sama lain, kita menjadi betul-betul manusia baru kan. Istilahnya bahasa di situ, kayaumi waladatuhum, kita lahir bagaikan bayi yang baru lahir ya kan. Subhanallah. Nah, inilah makna yang paling penting dalam Idul Fitri ini. Ya, kita berada pada situasi kebatinan yang sangat lapang dada untuk berpositif thinking kepada siapapun juga. Mungkin ada kelemahan, dendam dan sebagainya. Dengan adanya Lebaran seperti ini, plong semuanya kan. Mungkin besok akan disusul lagi di kantor-kantor instansi kita kan. Ada hal lebih halal. Itu internal kantor itu kita nggak usah saling mengunjungi rumah satu persatu kan. Di rumah, di tempat kita masing-masing, di kantor itu ada hal lebih halal. Baik pemerintah maupun swasta, itu luar biasa. Tradisi halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, nggak ada di negara-negara muslim manapun juga. Dan ini pun juga disiarkan juga oleh media kita, sehingga dunia menyaksikan bahwa ada sebuah tradisi baru di Indonesia yang disebut halal bihalal, sangat efisien, efektif, karena tidak usah dari rumah ke rumah kan. Kita bisa saling jabat tangan, saling memaafkan di kantor. Ya, kita makan-makan kecil di rumah atau di kantor, tetapi itu makna sosialnya sangat dalam, sangat penting. Oke, tradisi silaturahmi halal bihalal ini tentunya dapat menjadi contoh juga untuk bisa memperkuat harmoni sosial di Indonesia. Benar. Ya Pak. Oke, Pak, bicara soal Idul Fitri ya, kita kan telah melewati puasa selama 30 hari dan sudah sampai ke hari kemenangan. Tapi kalau dari Pak Menteri melihatnya, apa sih yang harus dicapai oleh umat Islam setelah berpuasa 30 hari yang harapannya ini bisa diterapkan setelah Lebaran gitu secara terus-menerus, Pak Menteri? Inti dari puasa itu kan pengendalian diri kan. Makanan di kulkas yang penuh itu kan halal tuh. Istri kita pun juga halal di luar Ramadan ya kan. Tapi kenapa kita nggak melakukan itu? Kita nggak ditangkap polisi kalau kita melakukan sesuatu yang wajar ya, secara pandangan publik ya kan. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Itu kan ada pengendalian diri. Kita berpuasa kan. Jadi latihan pengendalian diri selama 1 bulan penuh itu juga diharapkan nanti mengimbas dalam kehidupan publik kita kan. Kehidupan publik itu sangat penting juga. Karena kalau tidak ada pengendalian diri, pasti juga macam-macam bisa terjadi korupsi, bisa terjadi mengambil haknya orang lain. Jadi saya kira kita nggak boleh mengikuti selera kita dalam kehidupan bermasyarakat ini tanpa memperhatikan hak privasinya orang lain. Dan yang kedua yang sangat penting juga ya, apa yang terlarang di dalam bulan suci Ramadan seperti kita nggak boleh bicarakan aib orang lain, kita nggak boleh berbohong, kita harus melakukan kewajiban agama kita tidak boleh melanggar apa yang dilarang oleh agama. Sedapat mungkin berkelanjutan juga seusai Ramadan. Jangan hanya kita taat pada bulan Ramadan, tapi lepas Ramadan lepas lagi kan. Nah, kita berharap mudah-mudahan Idul Fitri ini adalah momentum yang paling baik untuk menjadi manusia baru ya. Kita tidak boleh memulai sesuatu yang negatif. Mari kita menggunting dosa-dosa langganan kita yang selama ini susah kita hentikan. Dengan event Idul Fitri ini, maka mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Hanya keledai yang bisa jatuh dalam lubang yang sama. Oke, Pak, menarik juga kita ingin bahas ya mengenai peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung jalannya perayaan Idul Fitri bisa berjalan lancar seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, beberapa hal sudah dilakukan, tapi kita ingin tahu lebih dalam Pak Menteri. Tapi nanti kita bahas usai jeda ya Pak Menteri ya. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Meriah, daftarkan diri Anda sekarang juga di onerun.id.
Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, Enaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di hari Lebaran, berlebaran bersama Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Menteri, ini kami ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan jalannya perayaan Idul Fitri tahun ini bisa berjalan lancar seperti hari ini tentunya. Iya, saya pribadi jadi saksi ya bahwa rapat-rapat yang dilakukan pemerintah itu jauh sebelum Ramadan ya. Sebelum Lebaran, sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan tentang persiapan mudik ini. Jadi di Kementerian Perhubungan bagaimana mempersiapkan mudik ini lebih baik ya. Ada diskon pesawat, ada diskon kereta, ada diskon bus. Kemudian di darat itu ada diskon jalan tol. Pokoknya diskon kapal laut, diskon ferry, diskon, dan itu tidak tanggung-tanggung, itu bisa sampai 14% itu ya. Kemudian yang kedua juga ada mudik gratis ya kan. Di Istiqlal itu berapa kali itu bus-bus itu bahkan sampai ratusan bus masing-masing pemberangkatannya dari Istiqlal ke Jawa, ke Sumatera ya kan. Kemudian motor-motor itu dipakai angkut laut dan seterusnya. Itu luar biasa caranya pemerintah melakukan persiapan ini. Dan menariknya tahun ini kan, karena tanggal 29 itu kan bertepatan dengan hari Nyepi agama Hindu. Kita tanggal 31 hari ini. Jadi luar biasa kalau menurut perkiraan yang kemarin itu kita lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia ini mudik nih. Karena agama Hindu pun juga tentu ikut mudik ya kan, karena hari rayanya juga Nyepi ya kan. Nah, persiapan-persiapan ini dilakukan pemerintah itu adalah mempersiapkan keamanan sampai kepada Pertamina ya. Saya baru belajar banyak itu ya bahwa ternyata seluruh komponen anak bangsa terlibat di dalam penyiapan mudik ini. Bagaimana dipastikan bahwa bahan bakar itu berkecukupan ya. Kemudian juga kalau ada opsi 1, opsi 2, opsi 3 itu siapkan itu. Kalau misalnya terjadi longsor ya, maka itu alat-alat berat itu sudah sampaikan itu kan. Ada ambulans ya, kemudian juga dokter-dokter di beberapa titik itu ya, kemudian juga kalau terjadi termasuk ramalan cuaca itu betul-betul dipantau betul. Kemudian juga di laut ya. Kira-kira penyelamatannya seperti apa kalau terjadi macam-macam. Bandara-bandara yang sudah demikian sibuk, itu betul-betul luar biasa. Mencegah, memitigasi semua risiko yang bisa terjadi. Pemerintah kita sudah sangat profesional ya. Mobilisasi penduduk yang sampai lebih dari 100 juta ini, itu kan tidak gampang. Tapi kita lihat tadi pengumuman dari penyampaian Pak Polisi, mudah-mudahan ini ada kabar baik buat kita semuanya. Terjadi penurunan kualitas dan kuantitas kecelakaan lalu lintas. Itu artinya bahwa kita telah melakukan persiapan-persiapan lebih matang ya kan. Iya. Dan yang paling penting juga kesediaan pemudik ini untuk menaati semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Misalnya jangan sampai nanti kendaraan kita tidak fix ya kan. Supirnya pun juga diteliti sedemikian mungkin, jangan sampai nanti ada yang narkoba atau ada minum-minuman keras, jadi ada tes. Jadi pencegahannya itu luar biasa. Nah, saya kira banyak negara harus belajar ke Indonesia karena
teman-teman kita di negara-negara lain itu kan kecil jumlah penduduknya kan, itu kewalahan itu untuk mengatur mobilitas masyarakat. Indonesia yang sedemikian besar jumlah penduduknya mampu melakukan itu. Maka itu juga saya pengalaman di haji ya kan, jemaah haji yang paling besar jumlahnya di dunia ini adalah Indonesia. Tapi setiap tahun kita memperoleh penghargaan jemaah haji yang paling tertib di Saudi Arabia, di Makkah Madinah itu adalah Indonesia. Itu tak teringkari dan itu bukti bahwa Indonesia paling mampu menciptakan suatu persiapan haji yang sangat rapi, pelanggaran sangat sedikit, dan mitigasi risikonya pun juga sangat rapi, dan ini yang kita banggakan sebetulnya ya. Kemudahan masyarakat untuk diatur itu juga satu poin yang sangat penting. Kalau masing-masing keras kepala, susah gitu ya. Susah itu. Nah ini satu kebahagiaan tersendiri. Masyarakat kita tuh mau mendengarkan pemerintahnya, pemerintah pun juga mau memperhatikan rakyat. Luar biasa. Kita harus syukuri. Terus syukuri dan juga apresiasi untuk masyarakat yang bisa menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagus apa pemerintah mempersiapkan, kalau masyarakatnya nggak rapi, nggak taat, atau setaat apapun sehebat apapun masyarakatnya hebatnya seperti apa, tapi kalau pemerintahnya nggak memberikan persiapan prima, itu juga nggak bisa. Ini berjumpa antara kekhususan masyarakat dan kekhususan pemerintah, memberikan apresiasi satu sama lain, itu perlu disyukuri ya. Ya inilah kebanggaan kita sebagai warga bangsa ya kan. Makin taat kita kepada pemerintah, dan makin taat pula pemerintah mengapresiasi kecenderungan keinginan masyarakatnya, maka terjadilah semacam keindahan dalam bermasyarakat gitu kan. Ini yang kita rasakan. Pasti banyak kelemahan pemerintah juga masih ada, pasti juga ada kelemahan masyarakat kita juga masih ada, tapi insya Allah kita belajar di pengalaman masa lampau kan ya, bahwa persepakatan itu adalah cara yang terbaik. Yang juga Pak, perayaan Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan secara serentak. Bahkan dikatakan ini tidak ada perbedaan antar ormas Islam mengenai keputusan Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan secara serentak. Bagaimana prosesnya itu? Ya. Memimpin masyarakat besar itu diperlukan seni. Ya. Bagaimana seni mengatur kemungkinan terjadinya perbedaan ini. Dan bagaimana menciptakan suatu seni kehidupan beragama tapi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah ya kan. Jadi kami juga mengantisipasi dengan berbagai macam opsi. Alhamdulillah hasilnya seperti sekarang kan. Kita kompak pada hari pertama dan kita pun juga lebaran bersama kan. Enak kan? Karena kalau kita berbeda lebaran, yang paling repot itu kan ibu-ibu itu kan. Kadang-kadang 2 kali masak ya kan, atau masakannya jadi basi nih gimana. Nah tapi alhamdulillah kita kompak di awal, kompak di akhir. Nah kita berharap masa-masa akan datang kita ada cara bagaimana caranya menjadikan warga masyarakat kita itu bersatu di dalam awal maupun penentuan 1 Syawal itu ya. Ya. Walaupun itu sangat ditentukan juga oleh tingginya hilal ya kan, tetapi juga ada banyak metodologi yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan yang berbeda itu, insya Allah. Kalau kita lihat Idul Fitri kali ini juga di tengah menghadapi tantangan politik dan juga ekonomi ya Pak Menteri ya. Lantas bagaimana kemudian kita bisa menjadi umat yang produktif gitu untuk bisa tetap semangat menjalani kehidupan di tengah adanya keterbatasan? Iya, betul. Kita memang berada dalam suasana yang agak sedikit memprihatinkan ya kan, karena kita berada pada kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ya kan. Ya, situasi di Timur Tengah dengan Israel dan tetangganya itu terus memanas ya kan, tidak kenal Ramadan ya. Situasi Ukraina dan Rusia juga ternyata belum kunjung berhenti, ditambah dengan dampaknya krisis global seperti itu kan. Ditambah dengan, ya memang tahun ini banyak sekali faktor kebetulannya kan. Pemilihan umum juga, negara-negara terbesar itu melakukan pemilihan yang hampir bersamaan waktunya. Tentu kalau ada pemilu itu pasti kos masyarakat itu tumpah untuk hal-hal yang sifatnya. Misalnya Amerika, Indonesia juga belum terlalu lama ini kan. Jadi beberapa negara besar itu melakukan pemilu. Dan tentu mereka pengerahan anggaran dana dan energinya itu untuk hal-hal yang sifatnya politikal ya. Dan kadang-kadang kalau itu yang aktif maka ada risiko ekonominya kan. Di samping itu juga
cuaca ya, di mana-mana juga itu ada keluhan ya. Nah, banyak faktor eksternal kita yang menyebabkan kita itu harus prihatin. Tapi alhamdulillah bangsa Indonesia ini modal dasar kita itu artinya kita bisa mensuplai pangan kita sendiri, itu yang sangat melegakan kan. Saya ingat apa yang sering disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, pokoknya di atas segala-galanya itu beras sebagai makanan pokok kita itu harus menjadi perhatian utama ya. Kalau makanan pokok ini sendiri tidak tercukupi, ya itu jangan-jangan orang nggak mau jual berasnya kan, karena mereka juga butuh untuk dirinya sendiri kan. Tapi kalau kita mampu mencukupi produksi, misalnya beras kita itu mampu mencukupi Indonesia itu sendiri, maka kita tidak perlu khawatir nanti Thailand nggak mau jual padinya, berasnya, atau nanti mungkin jualnya sangat mahal. Nah, alhamdulillah manajemen makanan pokok kita ini ya, saya tidak ingin mengatakan harus diacukan jempol ya kan, tetapi biar masyarakat melihat ya bahwa di negara-negara yang lain harga berasnya itu sangat, misalnya di Jepang saja itu berlipat, bisa 3 kali harga berasnya di sana kan. Kemudian juga di negara-negara yang lain. Kenapa? Karena negara-negara orang yang kira-kira memperhitungkan pas faktor cuacanya itu tidak menentu, mereka tidak akan menghabiskan cadangannya untuk dijual, diekspor ya kan, karena mereka juga butuh ya kan. Tapi kalau kita bangsa Indonesia seperti ini, insya Allah ya mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri tanpa harus mengekspor, mengimpor ya kan. Nah itu juga satu hal yang sangat penting, maka itu kita sangat bersyukur ya. Situasi internal kita juga sangat bagus ya, situasi politik kita itu tidak seperti negara-negara yang lain ya kan. Situasi regional kita pun di kawasan Asia Tenggara ini juga tidak seperti kawasan-kawasan di tempat yang lain. Jadi faktor kita itu juga di sekitar ini banyak hal. Nah bagi saya adalah kita harus syukuri apa yang ada. Harus syukuri apa yang ada. Termasuk juga Pak, adanya ancaman PHK. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi adanya situasi yang tidak mendukung begitu mengenai kondisi adanya ancaman PHK, urusan ekonomi tersebut Pak? Ya betul, kalau kita lihat berhitung, saya bukan bidang statistik ahlianya, tapi saya suka hobilah membaca statistik ya kan. Kalau kita membandingkan negara-negara yang lain ya kan, angka PHK saja di Amerika sendiri kan juga sangat tinggi ya kan, negara superpower seperti itu. Kemudian juga di negara-negara yang lain, bahkan tetangga kita sendirilah, kita sangat beruntung ya kalau dilihat dari segi angka-angka perekonomian. Misalnya inflasi kita itu ya relatif sangat rendah ya kan. Kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi kita secara makro ya, secara global itu juga jauh di atas rata-rata di beberapa negara. Katakanlah misalnya mungkin negara Muslim yang sedang merayakan Lebaran hari ini, ya kita masih lebih baik ya kan. Ya alhamdulillah kita bersyukur. Nah cuma kita harus juga prihatin ya. Di tengah keprihatinan kita ini, kita bersenang-senang, berlebaran, makan seenak-enaknya kita hari ini, tapi kita juga prihatin saudara-saudara kita di Palestina itu masih terus digempur ya, mestinya mereka itu berbahagia, tetapi menderita. Teman-teman kita di tetangga kita di Myanmar, di Thailand, ya kita di sini makan enak, tetapi teman-teman kita di situ tuh saya nggak bayangkan itu ya, mayat bergelimpangan di mana-mana ya. Kita ya lagi-lagi bersyukur kita terhindar dari musibah-musibah seperti itu ya. Maka itu saya minta kepada kita semuanya, mari kita melihat pemandangan yang terjadi di mana-mana. Ya, apakah itu di Timur Tengah, apakah di kawasan Asia Tenggara sendiri. Sementara Indonesia kita mendapatkan suatu kekhususan dari Allah seperti ini. Jadi mari kita mensyukuri, mari kita menjauhi dosa maksiat yang bisa mengundang musibah langit, musibah bumi ya. Jadi tentu juga ya mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini juga menjadi faktor tolak bala ya kan. Mari kita mempertimbangkan kualitas Ramadan kita itu tidak cepat luntur seusai Ramadan pergi ya kan. Dan bagi kita yang beragama Islam, sempurnakanlah Ramadannya itu dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal ya kan. Kita besok mulai puasa ya. Puasa Syawal itu kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa 6 hari sesudah puasa Ramadan yaitu puasa Syawal, maka itu sama dengan puasa daim, puasa terus menerus ya kan. Diharapkan dengan puasa seperti ini ada controlling di dalam diri kita, kontrol dalam berkemauan, kontrol dalam berkeinginan,
kontrol dan berkehendak, kontrol dan berbicara, kontrol dan bersikap, maka itu kita akan lebih matang, ya kan. Ya, inilah harapan kita semuanya. Mudah-mudahan waktu-waktu yang sulit dalam dunia internasional sekarang ini kan, tapi kita tetap survive seperti biasa kan. Ini kita harus syukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Ya tentu bagi kita umat beragama, agama apapun agama kita, lakukanlah ketaatan semaksimal mungkin, ya kan. Itu salah satu bentuk kesyukuran. Kesyukuran juga bisa berarti berbagi bagi mereka yang punya kemampuan lebih, berbagi kepada mereka yang tidak beruntung. Sedikit artinya buat kita, itu bisa artinya besar buat mereka. Nah, ini tanda kesyukuran yang kita harus lakukan. Dan yang paling penting juga relasi antara keluarga, relasi antara tetangga, relasi antara sesama warga bangsa, relasi antara masyarakat dengan pemerintah, relasi antara umat beragama, relasi antar etnik, itu harus sedapat mungkin rukun serukun-rukunnya. Karena tidak ada artinya kita berbicara tentang kecantikan, keindahan Indonesia, kekayaan Indonesia kalau masyarakatnya nggak rukun. Maka itu kerukunan itu harga mati. Tidak ada cara lain untuk menikmati ber-Indonesia ini kecuali harus merawat kerukunan ini. Nah, salah satu merawat kerukunan ini adalah pengendalian diri. Puasa ini sangat kontributif untuk mengendalikan diri kita, untuk bertenggang rasa dan sekaligus untuk menahan emosi, untuk melakukan aksi-aksi emosional yang tidak produktif. Ya, kerukunan harga mati. Tapi Pak Menteri tadi sudah menyinggung sedikit soal situasi yang terjadi di saudara kita di Palestina. Tentunya di saat kita semua merayakan hari kemenangan, merayakan Hari Raya Idul Fitri, justru saudara-saudara kita miris sekali masih dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Pak Menteri, bagaimana kemudian melihat posisi Indonesia untuk bisa mendorong lebih lanjut mengenai kemerdekaan di Palestina tentunya? Iya, suara Indonesia itu sangat mahal. Suara Indonesia itu diperhatikan, ya, diperhitungkan. Bukan hanya suaranya pemerintah, tapi suaranya tokoh-tokoh bangsa, tokoh masyarakat Indonesia, suaranya ulama Indonesia itu juga sangat didengarkan dalam seantero dunia ini, ya kan. Kenapa? Karena salah satu kebanggaan kita sebagai orang Indonesia, ya kan, di berbagai macam survei, hampir setiap tahun ada survei itu, negara yang paling menghargai charity, bantuan, ya, negara yang paling pemurah, ya, untuk membantu saling satu sama lain itu ada di Indonesia. Nah, moralitas atau modal sosial seperti ini sangat penting. Coba kita lihat hari ini misalnya kan, terjadi pergerakan besar-besaran, baik melalui pemerintah maupun melalui swasta, maupun antar individu. Sekarang ini berlomba-lomba untuk memberikan bantuan ke Myanmar dan ke Thailand. Ya, kita lihat di pesawat tadi kan berapa pesawat pemberangkatannya hari ini, ya. Jadi ada spontanitas seperti itu. Masyarakat kita juga di Indonesia ini memberikan bantuan makan kepada Palestina. Di Istiqlal sendiri mengorganisasi, baru saja ini bulan Ramadan kita mengirim dana, ya lumayan banyak, ya, besar. Ya sudah miliaran dana yang kita kirim melalui Istiqlal, fundraising melalui Istiqlal untuk meringankan bebannya teman-teman kita yang di Gaza sana itu, ya. Kita juga sedang mencoba untuk memikirkan rumah sakit atau membangun kembali masjid-masjid di sana itu. Tapi kekhawatiran muncul, jangan sampai nanti baru mau dibangun terus dibombardir lagi kan. Nah, jadi ini saya kira tekanan internasional perlu ada, ya, bagaimana supaya Israel itu lebih mempertebal rasa kemanusiaannya, ya, dalam keadaan sedang berpuasa, dalam keadaan sedang cuacanya seperti sekarang ini, masih saja saya neneknya membombardir orang seperti itu kan. Jadi di manalah rasa kemanusiaan kita, ya? Orang sedang berpuasa tidak punya daya apapun, ya, menunggu buka puasa tiba-tiba dihancurkan dengan bom, 400 orang meninggal seketika. Apa ini bukan sesuatu hal yang memilukan? Saya kira agama apapun juga tidak bisa mentolerir tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan ini. Ya, kita kan negara non-blok, ya kan. Jadi kita juga menghimbau kepada semua pihak, ya, semua hal-hal yang bisa merusak gencatan senjata itu, siapapun pihak manapun juga, mari kita taati. Nah, tapi persoalannya sekarang ini, ya,
ada relasi kuasa ya. Israel terlalu kuasa di situ, di kawasan itu. Sementara tetangganya itu terlalu lemah. Dalam teori power struggle, power relation ya, relasi kuasa itu juga berpotensi untuk menciptakan suatu ketidakadilan dalam kawasan ya kan. Ya, kita menganggap itu pelanggaran hak asasi. Tapi mereka di sana enak-enak aja berpendapat, oh ini kami kan bela diri gitu kan. Nah, masyarakat dunia kan melihat apakah bela diri atau mau menghancurkan etnik ya kan. Nah, saya juga menghimbau kepada warga masyarakat kita, mari kita menggunakan nalar sehat kita dalam membuat satu tindakan, statement, kebijakan supaya masyarakat Indonesia itu betul-betul bisa disegani ya kan. Oke. Dan mudah-mudahan memang situasi yang tengah dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina bisa segera berakhir. Itu tentunya yang sangat diharapkan oleh baik itu masyarakat Indonesia maupun pemerintah Indonesia. Ini keduanya satu suara untuk mendukung kemerdekaan di Palestina. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri sudah berbagi cerita mengenai makna Idul Fitri dan juga agenda ya, aktivitas dari Hari Raya Idul Fitri hari pertama. Semoga di hari kedua Pak Menteri kegiatan kedepannya terus lancar Pak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Terima kasih atas dukungan masyarakat setempat ya, Kementerian Agama terutama ya. Kami juga keluarga besar Kementerian Agama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Juga kami memohon maaf manakala kami dan staf kami sampai tingkat KUA tidak maksimum memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian para warga bangsa Indonesia. Dari lubuk hati kami yang paling dalam juga memohon maaf ya. Insya Allah kami akan berusaha untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan kami Kementerian Agama kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazarudin Umar. Dan itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Menteri Agama, berlebaran bersama dengan Menteri. Saya kembalikan kepada Kenana yang ada di studio. Baik, terima kasih Vena Kintan. Salam hormat pula untuk Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nazarudin Umar yang sudah berkenan untuk memberikan pesan dan juga mengupas makna di balik Hari Raya Idul Fitri kali ini. Dan pemirsa, tentunya kita juga masih akan membuka dan melihat apa saja kemudian makna dan pesan-pesan yang bisa kita ambil di hari Lebaran ini bersama dengan narasumber yang juga sudah siap menemani saya di hari Lebaran kali ini. Spesial untuk Anda kami hadirkan. Cantik, muda, bersemangat, dan tentunya bisa memberikan pesan-pesan positif. Shirley Anavita akan menemani Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam spesial di hari Lebaran hari pertama ini. Nah, malam hari ini Apa Kabar Indonesia Malam juga memiliki tamu spesial di studio di hari Lebaran. Kita sudah kedatangan Shirley Anavita, influencer sekaligus digital enthusiast. Pasti mungkin dari Anda sudah banyak yang mengenalnya. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Shirley. Selamat malam, Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Terima kasih sudah mau bertamu ke Apa Kabar Indonesia Malam hari ini Mbak Shirley. Boleh kalau mau sambil diicip kue-kuenya biar semakin terasa suasana lebarannya ya. Ngomong-ngomong nih Mbak Shirley, sudah ada kue-kue di depan mata. Ini suatu tradisi lebaran juga ya. Mungkin sering kita jumpai di Indonesia. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong Mbak Shirley mudik nggak nih? Gak mudik dong. Gak mudik ya? Kalau mudik gak mungkin di sini. Oke, karena aslinya dari Aceh. Dari Aceh. Nah, Mbak bicara soal makna Lebaran dan juga mungkin tradisi mudik begitu ya. Kalau Mbak Shirley melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, ini seperti apa sih kalau mungkin kita flashback sedikit ke belakang, beberapa hari ke belakang ketika masyarakat Indonesia dengan begitu antusias mempersiapkan perjalanan mudiknya, seperti apa Mbak Shirley? Wah, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Menteri tadi yang sudah sedikit menyampaikan dan menanggapi tradisi mudik kita. Juga terima kasih Bapak sudah memimpin Kementerian Agama dengan menjadi pelopor teladan, toleransi, serta kerukunan. Baik itu intra maupun di luar. Maupun baik di Indonesia maupun di luar. Saya pikir itu menjadi contoh bagi kita semua untuk melihat ternyata kerukunan antar sesama kita itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita jadikan bagian dari kehidupan berbangsa. Kalau itu dicontohkan, saya yakin momentum Lebaran kali ini bisa kita terapkan. Nah, mengenai fenomena mudik, tadi saya sepakat banget dengan Pak Menteri yang menyebutkan ya boleh jadi mungkin penurunan boleh jadi ada dan harus diakui memang
beberapa waktu belakang saya nanya kan sama teman-teman, mudik nggak? Kalau mudik gimana suasananya? Nah ternyata war tiket itu masih terjadi. Masih terjadi. Masih ya? terjadi. Jadi meskipun ada penurunan, tapi antusiasnya tidak berkurang. Antusiasnya nggak berkurang. Dan kalau dibilang ramai, ya tetap ramai. Cuma ini mungkin nanti teman-teman boleh sambil komen juga kali ya, memberikan tanggapan. Cuma ternyata yang mulai hilang itu adalah vibes-nya. Vibes kita ngumpul bareng, keakrabannya. Boleh jadi karena dua. Pertama mungkin memang secara ekonomi lagi lesu. Karena yang namanya mudik kan kita butuh ada persiapan yang cukup. Salah satunya adalah persiapan ekonomi. Yang harus diakui bahwa memang ekonomi tengah melesu. Bukan hanya di Indonesia, fenomena dunia juga memang menunjukkan demikian. Yang kedua adalah dengan beberapa kondisi sosial, kondisi boleh diakui politik juga yang belakangan cukup membuat kita masyarakat ini agak kok begini ya gitu. Khususnya politik dalam negeri kah? Politik dalam negeri dan luar negeri. Karena kalau di beberapa negara kan sudah kemarin ya. Itu ketika kita melihat ada saudara di Palestina itu harus kehilangan orang-orang tersayang di hari kemenangan, itu sedikit menggores sisi kemanusiaan dan empati kita. Dan itu nggak peduli apapun agamanya, itu menggores rasanya. Karena ini adalah tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Sehingga mau di dalam negeri dengan beberapa sebutlah fenomena belakangan maupun di luar negeri, ini sedikit kurangnya membuat kita semua jadi harapan itu mulai harus dijaga lebih ekstra. Dan yang ketiga, ini kan fenomena bisa diakui lah 5 tahun belakangan ini kita terbiasa dengan dunia digital ya, Mbak Ken ya. Betul sekali. Artinya kalau sekarang adalah mayoritas penduduk kita diisi oleh Gen Z dan Gen Y. Itu dia. Komunitas ini banyaknya di digital, kan gitu toh. Artinya kita tuh sering berinteraksi, rame, engagement tinggi, saling komen-komenan, share picture, videos. Itu lewat digital. Betul. Tapi yang terjadi ketika ketemu asik handphone sendiri. Sebutlah misalnya ketemu nih di rumah. Wah ngumpul nih 100 orang, 50 keluarga besar. Tapi masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri. Sehingga vibes untuk keakraban, silaturahim, kembali menyambung apa yang sudah mungkin terputus. Bisa jadi menjauhkan yang dekat justru ya Mbak Shirley ya. Sehingga mungkin ramai, war takjilnya kemarin-kemarin nih masih oke gitu. Restoran juga penuh gitu, kawan-kawan mengakui. Tapi vibes kebersamaannya itu mulai pindah gitu. Mulai pindah dari yang nyata. Kalau biasanya kita ngumpul yuk bareng yuk, ngabuburit yuk misalnya gitu, datang ke kelas yuk bareng-bareng dan kita benar-benar hadir. Ini kayaknya mulai hadirnya tuh lewat online dan sekarang harus kita akui itu difasilitasi kan bahwa kita semua memang pindah ke dunia digital. Dan ini memberikan dampak yang kurang positif dong berarti Mbak Shirley? Sebetulnya positif negatif, kita bisa lihat dari dua sisi. Positifnya adalah yang sebetulnya harusnya cuma bisa kita berdua, kita jadi bisa menyapa siapapun kan gitu ya. Mendekatkan yang jauh. Tapi negatifnya adalah kita mulai kehilangan keintiman dari bertemu, silaturahim. Jadi mungkin ada baiknya kita ngambil titik equilibrium kali ya saat kita ketemu nih sama Mbak Ken. Nikmati proses kita ngobrol. Bahwa sekarang yang ada di hadapan kita adalah orang tua, kita mudik dengan keluarga besar. Nikmati momennya. Dan itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan seberapa kita sadar dengan waktu yang kita habiskan ketika mudik bersama siapa. Mungkin yang dapat cuti gitu ya sampai momennya pun setahun sekali. Momennya setahun sekali. Maka nikmati waktu-waktu bersama keluarga. Saat-saat kita bisa lebih deep koneksinya gitu. Sebelum nanti kembali ke rutinitas. Karena pada akhirnya kalau memang kita harus menjaga hubungan baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, maka saya yakin bahwa Idul Fitri ini bisa kita jadikan momentum untuk kembali mempererat hubungan sesama manusia yang mungkin ada salah paham, mulai lagi ngobrol. Seperti yang disampaikan Pak Menak tadi, menyampaikan saling memaafkan artinya terlahir kembali sebagai manusia yang baru. Setuju. Dan harapan kita kan adalah Idul Fitri ini menjadi momentum kita untuk hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan baik nih seperti beliau sampaikan tadi yang udah kita mulai atau kita teruskan, kita perkuat selama bulan Ramadan 30 hari, itu bisa kita terusin kan gitu ya. Sayang banget kalau hanya karena boleh jadi ego, boleh jadi ada dendam-dendam yang masih kita pendam dan gak mau kita luruhkan gitu.
akhirnya perubahan positif tadi jadi terhalang. Oke. Padahal itu dalam kontrol kita. Oke. Menarik nih Mbak Shirley, mungkin nih anak-anak muda juga semakin berpikir dan kemudian tergerak, masih ada momen, tentunya masih ada waktu, bahkan mungkin harus terus saling memaafkan ya, tidak hanya di Hari Raya Idul Fitri saja. Kita nanti masih akan membahas makna-makna lain di balik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini pemirsa, bersama dengan Mbak Shirley Anavita tentunya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mbak Shirley Anavita, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat informasi terlebih dahulu ini mengenai Hari Raya Idul Fitri yang menjadi momentum bagi umat Islam memperbaiki diri dengan semangat kemenangan Ramadan. Idul Fitri semestinya menjadi titik balik bangsa ini memerangi korupsi yang kian menjadi-jadi. Sebagaimana janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menghukum berat para koruptor. Lantas seperti apa Islam melihat praktik korupsi? Mengapa masih ada umat yang tergiur mengambil harta yang bukan haknya? Idul Fitri memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Salah satunya kembali pada watak dasar manusia, yakni kesucian. Idul Fitri menjadi momentum bagi siapapun untuk kembali bersih, layaknya bayi baru terlahir. Suci dari segala dosa, termasuk penyakit akut korupsi yang kini menggerogoti negeri. Tahun ini kita sudah dilatih untuk menahan diri, nafsu kita kendalikan, kemudian syahwat kita juga upayakan diarahkan kepada yang baik, yang syubhat kita tinggalkan. Diharapkan di bulan Syawal ketika kita berlebaran itu kembali kepada kefitrahan kita, fitrah kita yang sebenarnya adalah hamba Allah. Hindari flexing. Kadang-kadang orang yang korupsi itu bukan karena tak punya, tapi karena kerakusan, karena ketamaan. Sehingga kita berharap kesederhanaan hidup pada bulan Ramadan, kita bisa memikirkan orang yang tak punya dengan cara kita merasakan lapar ini. Mari kita kembali kepada kefitrahan kita sebagai hamba Tuhan, adalah orang yang paling baik ketika kita bisa merasakan diri sebagai hamba dan menyembah kepada Allah. Jangan melakukan yang dilarang oleh Allah, dan yang dilarang oleh Allah di kita juga dilarang, berupa korupsi, termasuk penerima suap atau nekan orang untuk membayar dengan tertentu, dengan sejumlah uang tertentu hanya untuk kepentingan flexing atau kepentingan foya-foya, apalagi umpamanya ini untuk diberikan pada orang lain. Saya pikir tidak tepat. Gurita korupsi memang sedang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Satu persatu pejabat, politisi, hingga pengusaha diciduk penegak hukum. Aliran uang haram yang terbongkar pun nilainya tak tanggung-tanggung, tembus ratusan triliun rupiah. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap di 3 bulan pertama 2025 ini membuat rakyat terluka di tengah jepitan beban hidup. Hingga muncullah top 10 klasmen Liga Korupsi Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Islam, koruptor seakan sudah tak peduli lagi nasihat agama. Para pencuri uang rakyat tutup mata akan halal dan haram. Tikus-tikus berdasi tidak peduli lagi surga dan neraka. Mengapa? Saya berharap para pejabat lebih berhati-hati dan mendengarkan suara hati nuraninya. Jangan memaksakan diri untuk memberi pada orang lain dengan cara berbuat dosa, dengan cara korupsi. Kalau memang tidak ada, sampaikan tidak ada saja.
Kadang-kadang kan beban bagi pejabat negara, bagi anggota dewan, karena harus bagi-bagi dengan timnya dan koleganya. Saya pikir kita oleh Pak Prabowo sudah diajarkan, ormas jangan minta-minta THR. Kita pun juga jangan minta-minta THR. Kalau diberi ya diterima, sehingga tidak ada beban gitu ya bagi para pejabat dan kepada para tokoh itu untuk memberikan pada masyarakat. Dan kita berharap juga punya integritas, tidak takut umpamanya nanti nggak dipilih kalau nggak memberikan THR. Berikan seadanya, sebisanya, dan sampaikan memang kalau memang tidak punya. Kalau memang punya ya silahkan. Jangan sampai berbuat dosa dengan cara korupsi, menerima suap, ya, sogokan dari orang lain demi memberikan kepada orang lain, apalagi untuk flexing. Kan dosa pertama yang muncul dalam sejarah manusia itu kan korupsi. Coba korupsi yang dilakukan Qabil terhadap Habil, ya, dia menyerahkan setorannya yang jelek-jelek, tapi Habil yang baik-baik. Itu kan korupsi sebetulnya. Akibatnya apa? Kalau kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka itu energi dosanya juga menggebu-gebu itu. Tapi kalau kebiasaan kita mengkonsumsi yang halal, itu penjinakan hawa nafsu juga itu kuat. Jadi korupsi itu berdampak pada penciptaan karakter. Ya, maka itu jauhilah sesuatu yang bisa merepotkan bangsa, termasuk korupsi, termasuk fitnah juga. Jangan gampang menuduh orang korupsi, padahal itu cara untuk menembak orang. Itu sama bahayanya korupsi itu. Saya kira dua-duanya kita harus jauhi. Jangan gampang menembak orang dengan isu korupsi, tapi jangan juga gampang melakukan korupsi. Dua-duanya harus dihindari. Dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang melarang memakan harta sesama dengan jalan batil. Larangan menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya. Sebagai Muslim, Idul Fitri tentunya menjadi motivasi, menjaga konsistensi. Semangat Ramadan tidak boleh tertelan bulan. Saatnya komitmen bersih dari korupsi tertanam dari lubuk hati. Kalau bulan Ramadan tidak mampu merubah karakter kita menjadi lebih baik, maka bulan apa lagi yang kita tunggu untuk menjinakkan emosi kerakusan dan kecerdikan kita. Nah, saya berharap dan kita semuanya berharap sama ya. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menambah kekuatan batin kita untuk menahan berbagai macam hal-hal yang tidak manusiawi, hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang tidak mencitrakan positif untuk bangsa kita sendiri ya. Nah, maka itu saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita merubah karakter kita. Jangan lagi melakukan korupsi, jangan lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual, jangan lagi melakukan penyimpangan apapun yang tidak sesuai dengan moral bangsa dan moral keagamaan. Termasuk juga jangan gampang mengumbar fitnah, tidak ada datanya, tetapi diucapkan. Ya, tujuannya memang bukan untuk mengungkap fakta, tetapi untuk menjatuhkan seseorang. Itu lebih dahsyat daripada fitnah itu sendiri. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Lebaran saatnya saling memaafkan. Namun untuk koruptor, maaf ya, sorry ye. Baik, korupsi nampaknya masih menjadi PR bagi negeri ini pemirsa. Bahkan Presiden Prabowo Subianto ini juga beberapa kali dengan tegas menyatakan komitmennya untuk bisa memberantas korupsi di negeri ini. Nah, Mbak Shirley sebagai anak muda melihat apa yang terjadi di negeri ini. Banyaknya koruptor yang nampaknya tidak ada takut-takutnya untuk mengambil apa yang menjadi atau tidak menjadi haknya. Mbak Shirley melihatnya seperti apa? Yang pasti pertama sedih Mbak, ngelihat kondisi ini. Yang kedua, kita bisa lihat dari banyak aspek. Yang pertama adalah aspek jangan-jangan di dalam itu sudah menjadi sistem. Oke. Kalau enggak korupsi nggak bisa. Seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan. Ya kalau misalnya mau ngasih, ya kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Jadi nggak usah diada-adakan dengan cara-cara yang akhirnya mengambil jalan-jalan yang tidak baik dan benar. Artinya negara kita nih
sudah darurat dong Mbak Shirley. Sampai kemarin kalau beberapa waktu kemarin kayaknya Mbak Shirley juga tahu ya ada hashtag di sosial media yang juga ramai nih oleh anak-anak muda, netizen-netizen juga. Dan artinya impact dari semua itu adalah distrust masyarakat, publik kita semua, anak muda terhadap ini gimana ya masa depan bangsa, gimana ya kondisi generasi kita nanti. Dan distrust ini kan muncul nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk. Dalam hal ini bagaimana agar kita sampai ke titik gimana jalan tengahnya. Maka saya sepakat tadi yang disampaikan oleh dua menteri kita bahwa Pak Menteri sama Ketua MUI Pak Khalil Nafis bahwa betul kesadaran bahwa Ramadan ini adalah momentum kita untuk berusaha menjaga apa tadi greedy, ego, itu betul. Itu sifatnya kan dari dalam ya. Tapi ada yang menarik dari luar, yaitu aturan. Kita semua mendorong, kita semua mendukung pemerintah dalam hal ini teman-teman Bapak Ibu yang terhormat di anggota DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena ketika aturan itu ada dan ditegakkan dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, maka dengan sendirinya itu akan mengawal koruptor-koruptor atau tindakan korupsi ke depan kan gitu ya. Yang harapannya ketika misalnya tadi disampaikan ada banyak koruptor yang kok belakangan makin banyak ya. Harapannya ini bukan menangkap atau menjadikan koruptor ini sebagai tersangka, terdakwa untuk mengganti posisi atau mengganti orang-orangnya. Tapi ini benar-benar murni agar korupsi ini segera diminimalisir. Betul. Memutus bahkan ya. Memutus, harapan kita kan begitu. Sehingga ini yang akan membuat tadi kembali ke topik kita kerukunan kan, kerukunan antara pemerintah dengan warga masyarakat ini sampai. Artinya masyarakat berusaha untuk oke, ini adalah momentum kita kembali bersih, positive thinking dengan kebijakan pemerintah dan lain-lain. Pemerintah juga berusaha untuk menghadirkan kebijakan yang pro rakyat, yang ini dihadirkan untuk rakyat, bahwa kedepannya aturan-aturan yang disahkan, undang-undang yang disahkan justru untuk menjaga itu. Nah kalau kayak begini, ketemu kerukunan sesudah Idul Fitri antar pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau sudah rukun, pemerintah dan juga rakyatnya sudah tidak ada lagi distrust, warganya justru pengennya di dalam negeri saja, bahkan ingin nggak perlu kabur dulu aja. Nggak perlu kabur, karena ada sense of belonging di dalamnya. Baik Mbak Shirley, nanti kita masih akan membahas makna lain ya. Di balik Idul Fitri, usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam spesial di hari Lebaran dan saya juga masih ditemani oleh Mbak Shirley. Mbak Shirley menyambung apa yang tadi kita bahas mengenai kemudian kerukunan ya, tidak hanya antar pemerintah dan juga masyarakat. Tapi juga mungkin makna lain di Hari Raya Idul Fitri ini seperti yang disampaikan oleh Menak tadi mengenai bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita alami hari ini di tengah banyaknya konflik di luar sana yang masih terjadi. Saya yakin banget sebetulnya Indonesia ini dari awal perbedaan itu udah ada. Dan konflik-konflik itu adalah bumbu-bumbu demokrasi. Sehingga kembali kepada sinergitas, kita bisa berkolaborasi antar tua dan yang muda, antar yang berkecukupan dan yang mungkin belum, antara mereka yang boleh jadi ada di posisi yang menyenangkan hari ini dan ada yang enggak nih misalnya teman-teman. Ini akan antar budaya, antar bahasa, antar agama, ini akan membuat definisi Idul Fitri menjaga kerukunan, saling memaafkan, ini bukan hanya formalitas di hari Idul Fitri, tapi dampaknya akan kita rasakan di 11 bulan selanjutnya dan membuat kerukunan kita dalam kehidupan berbangsa akan terjaga. Luar biasa, kita sudah menangkap makna dan juga pesan dari Mbak Shirley. Terima kasih sekali malam hari ini sudah meluangkan waktu di tengah hari lebarannya untuk bisa berlebaran bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Mbak Shirley dan ditunggu tentunya karya-karya positif berikutnya ke depan. Terima kasih Mbak Shirley. Dan pemirsa, perbincangan saya tadi bersama dengan Shirley Anavita sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam spesial di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Selamat merayakan Hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.